warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indria. Perlu kami laporkan Bapak Sotik, hari ini pelatihan online kelas desain busana menggunakan digital berjumlah peserta 100 peserta Bapak. Baik, kemudian acara berikutnya yaitu pengarahan sekaligus sambutan dari Bapak Sodik Purwanto MPD selaku Ketua MKPS Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak Sodik, kami persilahkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhtar yang saya hormati, Ketua MGMP Tata Busana Jawa Tengah beserta pengurus yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian peserta kegiatan pelatihan mendesain busana menggunakan Android yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita mendapat kenikmatan luar biasa bisa satu, bersilaturahim dengan orang se-Jawa Tengah secara praktis. Yang kedua, hari ini insya Allah kemuliaan bagi kita semua, karena yang kita lakukan hari ini adalah untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Ketika kita melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui profesi kita sebagai guru, maka insya Allah ini adalah amal jariah bagi Ibu dan Bapak sekalian. Ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan pada saat ini bahwa saya selaku koordinator pengawas SMK Jawa Tengah diminta untuk mewakili Pak Hari Wulyanto, Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Maka saya mohonkan izin beliau dan salam dari beliau untuk Ibu dan Bapak sekalian, dan terima kasih atas upayanya untuk peningkatan mutu. Ibu dan Bapak, saya tidak akan banyak matur, paling 5 menit. Tapi mohon izin saya akan share layar. Mohon bisa dipersani. Oh, rupanya saya tidak diizinkan untuk share screen. Mungkin organik. Pak Mukhtar, monggo nanti saya diizinkan Pak Mukhtar, sehingga saya bisa share screen. Siapa organisernya ini? Pak Mukhtar, Bapak. Monggo Pak Mukhtar. Silahkan. Kalau tidak begini Bu dan Bapak sekalian, ini garingan mawon karena PowerPoint-nya bisa jadi kita tak sampaikan ke Bu In untuk dibagikan kepada seluruh peserta, kemudian nanti dipelajari. Ya. Iya, highlight-nya Pak. Sebentar Pak, baik. Sebentar Pak. Baru saya usahakan. Ya, sambil Pak Mukhtar memberi saya fasilitas untuk bisa share screen, saya ingin matur Ibu dan Bapak sekalian, bahwa ketika kita berprofesi sebagai guru, pertama kali yang perlu kita pikirkan adalah apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab kita untuk bisa hidup di masa yang akan datang lebih bagus. Dalam bahasa sekarang namanya student well-being. Ini penting saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, jangan sampai nanti kita terjebak pada rutinitas bahwa sebetulnya ada kemuliaan luar biasa. Saya memberikan satu contoh sederhana. Lulusan kita itu akan kita siapkan jadi juragan atau menjadi kuli pabrik. Itu tentu berbeda cara mengajarnya, cara menyiapkannya. Cara memfasilitasinya berbeda. Saya ulangi lagi Bu dan Bapak sekalian, kalau kita bercita-cita bahwa peserta didik yang menjadi tanggung jawab kita itu diarahkan menjadi juragan, tentu berbeda dengan cara mempersiapkan menjadi pegawai pabrik. Padahal Ibu Bapak sekalian,
tentu kita tidak ingin bercita-cita bahwa anak-anak kita itu nanti akan menjadi pegawai kontrakan, menjadi pegawai pabrik. Tetapi ketika ibu bapak membuat acara seperti ini kan artinya anaknya diminta untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang mandiri, menjadi orang-orang yang bisa berkreasi di masa depan. Ini yang perlu saya sampaikan, sehingga ibu dan bapak sekalian, ketika kita belajarnya di masa lalu, mengajarnya hari ini, sementara anak kita hidup di masa yang akan datang, maka tentu update pengetahuan menjadi penting. Dan salah satu pengetahuan penting yang harus dimiliki oleh kita semua adalah bagaimana kompetensi masa depan itu seperti apa. Atau dalam bahasa populernya disebut dengan kompetensi abad 21, 21st century skill. Nah, bahasa itu sudah familiar di tengah ibu bapak sekalian, tapi apa itu 21st century skill? Silahkan nanti dieksplorasi dengan mencari informasi di internet. Informasinya cukup banyak. Nah, ibu dan bapak sekalian, kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, kita saat ini posisinya masa darurat. Pembelajaran tatap muka tidak bisa. Sementara di dunia luar sana, itu era industri 4.0 sudah berjalan dan bahkan orang Jepang itu sudah memproklamirkan sebagai masyarakat industri 5.0. Jadi kalau hari ini kita masih gagapi apa yang dimaksud dengan revolusi industri atau yang keempat yang disebut dengan 4.0, orang Jepang itu sudah sampai 5.0. Apa artinya 5.0? 5.0 bisa share screen, Pak. Oke, alhamdulillah Pak. Makasih. Ini sambil menunggu saya cerita. Oke, saya tak. Makasih. Sudah bisa ya Pak? Sampun Pak. Makasih. Saya sakit ini sehingga nanti ini saya coba. Sudah nampak Ibu dan Bapak sekalian? Sudah kelihatan? Sampun. Sudah. Alhamdulillah. Ini yang saya jelaskan. Hari ini kita pada posisi sebetulnya di 4.0, tapi masa depan itu 5.0. Kita bisa meloncat dari 4.0 menjadi 5.0 dengan cara apa? Menyadari bahwa teknologi yang canggih, yang berkaitan dengan TIK yang selama ini kita kebingungan mengikutinya, kita balik bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan hidup kita, untuk kemudahan bekerja kita. Itu paradigma cara berpikir masyarakat industri 5.0. Silakan Ibu Bapak nanti dicermati apa itu 5.0 dan apa itu 4.0. Ini perubahan dari 4.0 ke 5.0. Bahwa ada dunia maya, ada cyberspace, ada big data, ada artificial intelligence, dan kita itu ada di physical space. Nah, jadi kalau yang lalu, yang sekarang ini sedang terjadi adalah semua informasi kadang-kadang kita bisa dapatkan dengan mudah dari langit, dari cloud, melalui cyberspace itu. Maka di sana muncul ada istilah Google Drive, ada internet, atau muncul segala macam istilah itu. Hari ini kita bisa mendesain busana tidak menggunakan pensil tapi menggunakan alat, menggunakan teknologi terbarukan. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, kita harus memahami ke sini. Nah, sekarang kita lihat Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat bagaimana itu kompetensi masa depan itu. Nah, kompetensi masa depan itu hanya bisa dilampaui kalau pembelajarannya juga pembelajaran yang berbau masa depan. Ibu dan Bapak sekalian, pembelajaran masa depan itu terbagi menjadi 3 besaran seperti ini. Yang atas itu adalah foundational knowledge. Ada belajar bahasa Inggris, matematika, tata busana, dan sebagainya. Itu masih foundational, masih dasar. Orang pintar bahasa Inggris tapi tidak bisa digunakan untuk bekerja dengan baik, itu baru memiliki keterampilan dasar. Orang matematikanya jago, tetapi tidak bisa mencari kerja dengan bagus dan memanfaatkan matematikanya untuk bekerja, itu masih keterampilan dasar. Maka Ibu Bapak sekalian, bagaimana pengetahuan keterampilan dasar itu ditingkatkan mulai yang core content sampai dengan cross-disciplinary knowledge. Cross-disciplinary knowledge itu artinya orang punya banyak pengetahuan dan bisa menggabung banyak pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bermakna untuk kehidupan kita. Ada lagi yang berikut Ibu Bapak,
pembelajaran yang lebih menekankan pada humanisme, humanistic knowledge. Artinya orang itu bagaimana jadi manusia yang berguna, menjadi orang-orang yang baik. Maka di sana ada life and job skill, ada ethical emotional awareness, ada cultural competence sebagainya. Itu adalah pendidikan yang membuat orang itu menjadi baik. Pada sisi lain, Ibu dan Bapak sekalian, masa depan itu tidak jelas. Bisa jadi anak kita, murid kita jurusan tata busana kerjanya di Indomaret, kerjanya menjadi kasir di bank, atau apapun. Itu macam-macam. Maka dibutuhkan daya adaptasi. Untuk bisa beradaptasi itu ada istilah yang disebut dengan meta knowledge. Untuk berhasil maka ada kritik kreativitas, ada inovasi, ada bagaimana enak berkomunikasi dan sebagainya. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, maka ketika kita menjadi guru tata busana, semestinya tidak sekedar berfokus hanya pada keterampilan menjahitnya semata, mendesain semata, atau apapun yang berkaitan dengan jahit, menjahit, atau mendesain pembelajaran, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik kita pada banyak hal. Salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama, IT-nya bagus, kemudian kreatif, inovatif, dan sebagainya. Ibu dan Bapak, ini kita lihat. Contoh, karakteristik lulusan SMK yang akan datang seperti ini, Bu Bapak. Harus multiple skill dan bersertifikat. Maka ada LSP dan sebagainya. Maka saya menggunakan hal yang sederhana untuk menggambarkan multiple skill. Orang pintar jahitnya, pintar mendesain tata busana, tetapi pintar bahasa Inggris sekaligus pintar IT, itu hidupnya jauh lebih bagus. Karena dia bisa jualan daring, dia bisa komunikasi dengan pihak luar secara bagus. Ini contoh sederhana. Dia bisa berkomunikasi bukan hanya customer dari dalam negeri, juga bisa berkomunikasi dengan orang dari luar negeri. Itu Ibu Bapak sekalian contoh multiple skill. Bagaimana orang memiliki keterampilan yang banyak. Nah, tambahan orang tata busana itu kalau ditambahi dengan dua hal itu luar biasa. Nah, ini contoh sederhana. Yang kedua Ibu Bapak sekalian, karakteristik lulusan SMK itu adalah critical thinking skill, kreatif, bisa kerjasama dan bisa komunikasi, menguasai literasi, elastis. Jadi kalau ada informasi baru itu langsung bisa menyesuaikan dan seterusnya. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, maka perlu ada perubahan paradigma pembelajaran. Cara mengajar kita menjadi berbeda. Jadi kita geser dari konsep teaching menjadi learning. Learning itu pembelajaran, membuat siswanya menjadi belajar. Secara ekstrim bisa dikatakan gurunya orang mulang, orang popo, tidak memberi materi, tidak apa-apa, tapi karena kreativitas gurunya maka siswanya hebat karena dia bereksplorasi sedemikian rupa. Ini contoh, mencari tahu, berbasis aneka sumber belajar dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, hari ini Ibu dan Bapak sudah melakukan hal yang benar sebagai sebuah cara untuk mengaktualisasi pengetahuan keterampilan kita menjadi lebih bermakna dengan mengupdate informasi yang terbaru dalam rangka membuat siswa-siswa kita menjadi orang-orang yang jauh lebih bagus kesejahteraannya dibanding dengan lulusan-lulusan SMK yang diajar dengan cara yang biasa. Ini Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada forum ini. Selamat untuk Ibu dan Bapak sekalian, belajar terus dan akhirnya kita nanti akan panen. Panennya bukan hanya di dunia tetapi juga panen di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Sotik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sotik, maaf, sekaligus membuka nggih Pak nggih untuk pelatihan ini. Ibu dan Bapak sekalian, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, seizin Ibu dan Bapak sekalian, marilah forum ini, kegiatan ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dan semoga ke depan jurusan tata busana menjadi salah satu alternatif dari pemecahan masalah sosial di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sotik. Saya mohon izin ya, ini karena saya harus pindah ke lain tempat. Siap Pak Sotik, terima kasih atas pengarahan dan pencerahannya Pak Sotik. Mudah-mudahan berkah dan Bapak sehat selalu Pak nggih. Amin amin. Nggih, terima kasih Bapak. Kami persilahkan Pak Sotik. Untuk sementara
Amot Pripun? share screen-nya Pak Sotik biar mengaktifkan dulu. Saya tak stop dulu nggih. Nggih. Matur suwun. Saya live nggih. Nggih. Nggih, Bapak. Matur suwun, Matur Bapak. nuwun.